Dengeken, lamun mahkuta bino kasih geus ngalih tina pangreurehanana. Watu gilang moal deui ngan jadi batu tanpa sora. Aya mangsa nalika tanah Pajajaran ngagrentes. Ngagero anak incu nu can poho kana wiwitan. Pamimpin sajati lain nu dipuja ku jalma. Tapi nu mampuh ngahijikeun sarangka jeung warangka. Lamun kujang geus teu dipake pikeun adigung. Jeung tata krama dihirupkeun deui ku nu ngora. Mangka seuneu Pajajaran bakal hurung deui. Lain ku perang, tapi ku eling. Silih asah, silih asih, silih asuh. Inget, Pajajaran moal gugah ku amarah, tapi ku hate nu bersih jeung janji nu ditepati. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam MKRI harga mati. Saya Sofian Jimamesa, pemilik tanah Gunung Gelis, luas 70 hektar. Ya, di mana tanah-tanah yang dimiliki oleh orang tua saya, ya, dimiliki oleh orang tua saya bersama senasib dengan petani-petani penggarap, ya, di mana puluhan tahun petani-petani penggarap tanah-tanahnya sudah beralih tangan kepada PT-PT kepada PT Sumarekon Tbk MC KJA Agung Kencana melalui anak-anak PT bersama dengan oknum birokrasi yang ada di Bogor Jabat dan juga di backing oleh oknum yang mengataskan nama pejabat-pejabat tinggi, oknum dari DPR sampai ke oknum mafia hukum, ya, bersama oknum acara bersatu mereka melebarkan dan mereka sudah mereka melebarkan dengan melakukan konspirasi kejahatan, di mana mereka membuat strategi untuk melakukan pelebaran PT-PT bayangan dan juga mereka melakukan otonom di mana otonom ini, ya, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, dan juga mereka melakukan membuat negara yaitu di gerakan-gerakan di bawah tanah, dan sekarang sudah sudah tercapai membuat negara baru, ya. Nah, negara baru ini, ya, mereka sudah membuat dari pemerintah zamannya SBY, awalnya di SB, waktu dari zamannya SB sampai ke Jokowi, dan akhirnya di sini mereka di mana pemerintah yang dipimpin oleh Purnawirawan Jenderal Bapak Prabowo Subianto yang sekarang yaitu dipilih melalui pesta demokrasi, dipilih oleh rakyat, ya, dipilih oleh rakyat melalui pesta demokrasi, ya, dipilih oleh demokrasi dan ditunjukkan oleh Yang Maha Kuasa untuk mewakili dan untuk bertanggung jawab kepada negara dan bangsa dan tanah air, dan khususnya kepada rakyat anak bangsa Indonesia. Namun di dalam kebaikan beliau yang melantik, di mana melantik kabinet merah putih, di sini justru di sini mereka hidup ini adalah, ya, di mana dilantik sesuai dengan pilihan rakyat. Tapi begitu sudah disumpah, disumpah ini justru dengan adanya ternyata dengan sumpah jabatan yang harus untuk negara dan bangsa dan rakyat Indonesia, justru mereka hanya melakukan hanya melalui formalitas, tapi di balik itu mereka tuh menjadi oknum-oknum. Nah, jadi oknum-oknum menjadi di mana
sebagai pimpinan-pimpinan yang harusnya menjadi mengayung untuk negara dan bangsa dan untuk rakyat dan tanah air, justru sebaliknya. Mereka mengkhianat kepada rakyat, mengkhianat kepada negara, mengkhianat kepada pemerintah, bahkan mereka juga mengkhianat kepada presiden kami ini, ya. Bahkan di balik itu juga mereka juga yang menjadi menjadi pelopor dan menjadi pelopor sekaligus mereka menjadi provokator, di mana secara diam-diam mereka melakukan gerakan di mana mereka menyusup kepada rakyat-rakyat, sehingga sampai di mana mereka menyusup kepada rakyat-rakyat melalui TikTok, melalui perorangan maupun nah ini mereka membuat akhirnya rakyat yang tidak berdosa dibuat oleh mereka untuk memusuhi presiden. Perlu diketahui, presiden adalah negara adalah presiden, dan presiden adalah pimpinan rakyat, dan rakyat adalah presiden adalah rakyat. Nah, perlu diketahui, ya. Dan mereka juga, di sini, dan mereka juga berkolaborasi untuk kepada oknum di kepolisian, di mana oknum ini yang jelas udah paling sangat, di mana oknum polisi ini ya, justru mereka bukan mengabdi, mereka seolah mereka sadar, tapi mereka justru mengkhianat diri mereka sendiri. Mereka adalah rakyat, tapi mereka mengkhianat diri sendiri demi kepentingan pribadi, tapi mengataskan nama kepolisian Republik Negara. Nah, ini jelas, ini adalah preman berseragam polisi. Nah, ini jelas, rakyat tidak bisa dibohongin lagi, ya. Nah, ini udah jelas ini, ya. Satu, kedua, juga di mana di kepolisi, di mana Tentara Nasional TNI ini juga mereka juga benturkan, ya. Mereka juga benturkan, tapi alhamdulillah, ya, sebagaimana negara kesatuan pada saat dalam di mana perjuangan ini, ya, di mana tentara nasional telah memperjuangkan dengan darah dan untuk membela negara, untuk nah ini satu, ya. Nah, akhirnya dengan singkat cerita, ya, setelah diketahui selama 15 tahun saya Sofian Jimamesa diketahui, ya, di mana sekaligus beliau adalah pemerintahan dan mempunyai kunci kontak Pandora, dan sekaligus memberangus naik mungkar yang ada di PT Sumarekon TBK MCK Bogor Jawa Barat dan sejauh Tabek dan se-18 sama. Nah, terus menerus korban-korban petani penggarap 700 kakak dan tanahnya ratusan hektar yang sudah kembali, tapi masih ada kurang ratusan hektar, kurang lebih 2,5 hektar, dan bersama korban-korban nasabah, di mana mereka selalu mengetahui rumah-rumah yang mereka beli itu ternyata rumah-rumah ini yang di mana masih memiliki. Nah, kami sebagai rakyat anak bangsa justru merasa telah ditipu, dihianati dan dihadapi, dijolimi oleh PT Sumarekon TBK MCI melalui galeri marketing. Karena ternyata rumah itu adalah rumah bukan hasil jeripaya dari PT Sumarekon TBK MCI saja yang dipimpin oleh Mulyadi Budiman dengan Cipto Nagaria, sekaligus mereka adalah owner yang dimana owner ini, ya, bekerja sama dengan oknum birokrasi, dengan oknum kabinet merah putih, dan juga mereka adalah oknum global politik, di mana mereka sudah mereka sudah menciptakan, dan akhirnya negara Indonesia ini dipecah belah dan dibenturkan lahirnya. Dan ini ternyata setelah diketahui bahwa, ya, yang disebut PT Sumarekon Raksasa itu ternyata sudah puluhan tahun. Nah, sebenarnya di balik ini dugaan isu viral di mana-mana, di mancanegara, di mana sampai di Citizen, sampai di dunia maya, ya, mereka mengatakan sebenarnya Sumarekon ini sudah membuat negara, yaitu apa? Membuat apa? Yaitu negara Republik PT Sumarekon di Indonesia Merah Putih. Nah, ini jelas. Nah, karena sebagaimana rakyat terus-menerus bersuara di mana korban-korban petani penggarap, korban-korban NBA 143 juta, dan korban-korban nasabah ini, ya, hari ke hari menuntut, ya, untuk agar segera kembalikan, ya, kesejahteraan keadilan rakyat yang selama ini
dijolimi dan ditipu oleh modus 378 terus menerus bersama petani penggarap dan bersama korban-korban embak kurang lebih 143 juta ini adalah fantasi 200 triliun. Nah, terus menerus minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Namun sampai saat ini jangankan kemana MBA ini ternyata di sini gembongnya kejahatan, gembongnya anarkis, gembongnya kesatuan-kesatuan yang membuat makar kejahatan dan juga mereka yang memang sudah membuat kudeta. Ya, ini sudah membuat kudeta, situasi keadaan tidak memungkinkan dan ini sudah zona merah negara kita Indonesia. Diketahui A1 bahwa yang membuat kudeta pelan demi pelan hari ke hari, minggu ke minggu, bulan adalah gurunya adalah Sucipto Nagara menjadi Buddha dengan putra-putranya yang sudah terpampang di foto semua. Mereka lah yang membuat negara dan itulah negara Republik ini adalah negara Republik semua. Dan ini ada dua negara. Kalau pemerintah ketahui. Karena tuntutan sampai sekarang ini. Malah ada apa? Ya, contohnya di mana mereka terus melakukan meeting, briefing di luar daerah. Tapi sebenarnya, ya, pembangunan secara diam-diam tersembunyi struktur mereka membangun, ya, mengatakan sudah dijaga oleh TNI, namun terus-menerus mereka dan ini rakyat membuat, ya, ini jelas bahwa rakyat dibenturkan oleh oknum-oknum global elpot, dibenturkan oleh oknum-oknum kabinet merah putih, dibenturkan juga rakyat dengan tidak percaya hukum di negara Republik Indonesia ini dengan cara apa? Dengan cara di mana mereka membenturkan di mana? Malah yang sekarang terbukti, ya, semua mencomot, semua menjelekin di mana. Ingat, perlu diketahui, ya, jangan kita cepat-cepat, jangan ngambil keputusan sadar, ya. Ingat, yang memilih presiden bukan satu orang, rakyat yang melakukan pesta demokrasi atas pimpinan Tuhan, atas petunjuk Tuhan. Terbentuknya presiden yang ke-8. Jadi kalau saudara mengkhianat, saudara menjelekin, sama juga saudara menjelekin diri Anda sendiri, menjelekin anak cucu, menjelekin diri sendiri, ya, sama juga Anda menjelekin Tuhan yang Maha Kuasa, sama juga Anda menjelekin Tuhan. Itu Anda perlu sadar, kita semua, jangan Anda, ya, kita semua perlu sadar semua bahwa kita ini di belakang ada oknum-oknum global elit politik yang ingin membuat suasana negara kita terpecah belah. Nah, ini sumbernya dari mana? Negara Republik Indonesia yang PT Summarecon Tbk telah mengganti negara Republik PT Summarecon Tbk. Nah, ini jelas. Nah, ini perlu diketahui. Ya, sekarang saatnya rakyat yang akan berdaulat, rakyat yang akan menjadi garda terdepan, rakyat semua yang khususnya korban-korban NPA dan korban-korban petani dan nasabah, ya, akan terus menerus dan mereka akan melakukan hukum rakyat. Karena ingat, ya, hukum rakyat, ya, tidak ada satupun semua. Nah, hukum rakyat tidak ada satupun yang bisa memendung, tidak ada satupun yang menghalau. Jadi kalau hukum rakyat berarti sudah bulat, berarti, ya, siapapun pejabat aparat kepolisian mengataskan nama kepolisian, jelas, ya, mereka itu adalah bukan kepolisian, bukan aparat negara, bukan kabinet merah negara, bukan kabinet merah putih, bukan pemerintah, tapi justru mereka menginjak-injak kedaulatan NKRI, yaitu oknum kepolisian, oknum TNI yang di mana mereka menghalau. Nah, ini akan menjadi lawan rakyat karena ingat, mereka itu adalah rakyat, tetapi mereka menyalahgunakan duduk. Nah, ini jelas, ini akan diekspos. Yang paling utama, yang paling sangat tidak terbendung lagi, hukum rakyat akan berdolak. Dan berdolak inilah akan menegakkan keadilan NKRI. Nah, hukum rakyat akan bertindak, ya, hukum rakyat tanpa pandang bulu. Nah, udah waspada, ya, masih dalam kesempatan nih, ya, tidak ada lagi PT Summarecon di bumi, tidak ada lagi Republik Negara PT Summarecon Tbk, karena ini sudah melawan institusi ini udah melawan, ya, karena ini mereka telah membuat institusi, yaitu negara Republik PT Summarecon Tbk, ini udah negara. Nah, ini udah terpecah, ya, ini udah jelas A1. Nah, kali lagi, ya, ini akan diekspos dan akan dibuat orasi dan akan dibuat, dan di sini sudah siap, ya, akan melakukan jumpa pers untuk mengungkapkan kejahatan biadabnya dari
PT Summarecon Tbk yang sekarang menjadi PT Republik, PT Negara Republik PT Summarecon Tbk. Jadi di negara kita ada dua negara karena sampai saat ini ya di mana pilihan-pilihan rakyat yang memberi pesta demokrasi ya yang dititipkan yang justru malahan mereka tumpul di atas. Mana bukti? Jadi jelas sekali lagi ini akan dibongkar semua sampai ke akar tuntas. Ini akan terjadi. Ya ingat. Jadi sekali lagi yang membuat perang saudara adalah PT Republik yaitu Republik negara, yaitu di mana Republik PT Summarecon yang membuat negara, yang membuat anarkis, yang membuat makar, yang membuat teroris, dan yang sudah melakukan kudeta, dan yang membuat selesai, dan yang menginjak jenjang hukum di MK dan menghujat pimpinan kita dan membenturkan siapa, yaitu yang jelas rakyat anak bangsa Indonesia. Terus adakan ya di mana hukum terus yang sekarang penting, siapapun yang malang, siapapun yang mengataskan oknum TNI, oknum kepolisian yang menghalang membetis, ingat rakyat sudah sekarang ini ya, karena rakyat tidak mau negara ini ada PT Republik PT Summarecon, yaitu negara dua. Nah ini rakyat sudah siap, dan ingat rakyat tetap akan memberi kesempatan kepada presiden sebagaimana pilihan presiden sampai terdahulu. Kita ikuti nanti pada saatnya waktu kita mau minta ganti calon, silakan ya, tapi kasih kesempatan atas nama permintaan rakyat ini, jangan lagi tergaduh. Ingat, ini kita akan tangkap bersama-sama ya, Cipto Nagaria, Mujeni Budiman, anak-anaknya ya. Ingat, kalau terjadi suatu anarkis, pembakaran ya, pertumpahan darah yang gak diinginkan, ingat sekali lagi, korban petani penggarap ya satu, dan korban nasabah dan korban NBA 123, mereka bukan orang-orang jahat, bukan orang-orang kriminal, dan mereka bukan adalah preman, mereka juga bukan jeger ya, tapi mereka korban biadab, dijolimi oleh Cipto Nagara dan menjadi dan anak-anak yang sudah terpapar, dan mereka adalah yang melahirkan king ya, dan sudah diketahui bahwa sifat PT Summarecon adalah geng-geng, di mana semua penanam modal saham ini ya, apabila masih menanam dasar modal atau indeks saham ini, berarti mereka makan keringat darah rakyat, dan mereka mengkhianat negara, dan mereka mengkhianat hukum. Mereka akan ke bawah ibasnya, nanti rakyat akan hukum rakyat yang akan bertindak. Ini perlu diketahui oleh seluruh dunia maya, perlu diketahui mancanegara sampai ke publik semua nih. Udah saatnya 2026 bulan Mei ini sampai bulan Juni harus habis ya. Itu ingat, mereka sekarang melakukan rapat-rapat meeting, dan kalau ada kegiatan-kegiatan, mari rakyat akan bergerak berdaulat dengan cara hukum rakyat, karena ini sudah tidak bisa lagi ya, karena sebagaimana isu dugaan bahwa pemerintah mengatakan ya tidak bisa berbuat apa lagi, berarti udah jelas bahwa Indonesia kita ini kekuatan hukum yang adalah tumpul tajam di bawah. Ini terbukti kuat. A1 ya, ini A1, dan lihat ya, mari sekarang atas nama rakyat anak bangsa segera Bapak Presiden di mana lakukan reformasi, lakukan reshuffle lagi. Ingat, jangan lagi memilih karena sesama teman, karena sesama ini. Ingat ya, memilih tangkap Cipto Nagaria dan Mujeni Budiman, tegakkan keadilan untuk petani. Memilih yang cinta akan negara, cinta akan rakyat, cinta akan republik, cinta akan NKRI, cinta akan kebangsaan, cinta dalam kesatuan, cinta dalam sila ke-1, kedua, ketiga. Nah itu yang harus dipilih, bukan atasnya. Dan kedua, perlu diketahui sekali lagi ya, ingat ya, jangan buatkan negara ini, jangan membuatkan rakyat seperti kacang lupa kulit. Sebagaimana siapa yang mendukung pilih siapa? Allah memilih, memberikan tentara nasional, pejuang nasional yang menjaga kedaulatan negara dan menjaga calon presiden menjadi presiden. Siapa mereka? Adalah sebagaimana adalah elang 1, elang 2, elang 3 adalah rakyat. Rakyat adalah elang 3. Mari sekarang yang cinta kita dukung sama sekali. Dan ingat ya, rakyat akan berjalan dengan sesuai hukum, rakyat akan memberangus. Tidak boleh ada lagi Summarecon Tbk, karena mereka telah berhasil menciptakan dan membuat
negara Republik PT Summarecon Tbk, bukanlah. Nah, mereka menginjak hukum di Indonesia dan mereka akan hilangkan negara ini telah terbukti melawan hukum. Menindak. Pernyataan Tegas. dari seluruh korban yaitu 143 juta korban APK MBA, petani penggarap di seluruh 18 cabang sejabotabek, korban saham IMEK, serta nasabah yang telah terzalimi oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Agung Kencana di mana mereka saat ini telah memberikan pernyataan jika sampai saat ini mereka tidak ada penyelesaian dengan narasumber yang telah membuat pemberitaan sejak tahun 2021 yang telah memberikan win-win solution akumulasi-akumulasi. Maka kepala mereka akan dipenggal karena saat ini nasib keluarga Sucipto Nagaria ada di tangan rakyat. Mereka juga diberikan hanya dua pilihan antara mati atau selesaikan dengan secara profesional dan benar-benar nyata, tidak ada lagi alibi-alibi atau settingan-settingan. Tangkap Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani